Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dimas Ito. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang buku besar. Jadi buku besar itu, atau dikenal juga dengan General Ledger ini, adalah salah satu bagian dari siklus akuntansi. Isi dari buku besar ini adalah kumpulan transaksi yang termuat dalam jurnal umum dan jurnal khusus. Secara sederhana, buku ini menggolongkan dan mengelompokkan akun berkelan yang sama agar memudahkan akuntan dalam melakukan identifikasi akun-akun. Jadi buku besar ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu alat untuk meringkas data transaksi yang telah dicatat dalam bentuk buku jurnal umum. Yang kedua yaitu sebagai alat dalam menggolongkan data keuangan serta untuk mengetahui jumlah atau keberadaan rekening yang sebenarnya. Yang selanjutnya yaitu sebagai dasar penggolongan transaksi yang ada pada jurnal sebelumnya atau jurnal umum. Dan yang keempat yaitu sebagai bahan kelengkapan dalam penyusunan laporan keuangan. Buku besar ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada buku besar umum dan buku besar pembantu. Di dalam buku besar pembantu ini yaitu ada buku besar pembantu piutang dan buku besar pembantu utang. Jadi buku besar umum ini merupakan buku yang berisi tentang catatan transaksi keuangan berupa perkiraan pada suatu periode tertentu seperti pada akun kas, piutang usaha, utang dan modal. Besar pembantu. Jadi buku besar pembantu ini dibedakan lagi menjadi dua, yaitu ada buku besar pembantu piutang. Di dalamnya lebih merinci lagi piutang tersebut, ada nama pelanggan, alamat, nilai piutang, cara pembayarannya bagaimana, serta jatuh tempo piutang tersebut. Selanjutnya ada buku besar pembantu utang yang merinci nama pemasok, alamat, nilai utang, cara pembayaran, serta tanggal jatuh tempo dari utang tersebut. Jadi buku besar ini secara umum terdapat 4 bentuk yang sering digunakan. Yang pertama ada bentuk T, yang kedua ada bentuk skontro, yang ketiga ada bentuk stafel berkolom saldo tunggal, dan yang terakhir ada bentuk stafel berkolom saldo rangkap atau ganda. Untuk lebih jelasnya dari keempat bentuk ini, mari kita mempraktekkan dengan jurnal umum yang setelah disediakan. Oke, selanjutnya di sini telah disediakan jurnal umum dari Salon Ayu. Jadi kita akan mempraktekkan 4 bentuk dari buku besar ini. Bagaimana cara mengisinya dan apa saja hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada yaitu bentuk T. Mengapa disebut dengan bentuk T? Karena di sini menyerupai huruf T besar. Bentuk T ini merupakan bentuk buku besar yang cukup sering digunakan karena kemudahannya dan simple. Jadi di sini perlu nama akun, kode akun, debit kredit, dan di samping ini diisikan tanggal dan langsung nominalnya berapa di bagian debit atau kredit. Jadi begini, kita ambil tanggal yang pertama transaksi kas ya. Kas yang pertama di sini ada tanggal 1. Kita tulis 1 Januari. Disesuaikan nominalnya berapa, yaitu di debit sebesar 50 juta, ditulis 50 juta. Terus kita lihat lagi transaksi kas pada tanggal berikutnya, yaitu ada pada tanggal 2 ini. Tanggal 2 kita tuliskan di bagian kredit saja langsung seperti ini, sebesar 500.000. Ada tanggal 6 di bagian kredit ini, ada tanggal 15 2, dan selanjutnya ada pada tanggal 23 pada debit. Oke. 23 sebesar 400.000. Kita lanjut lagi pada tanggal 22, 23, 25 pada bagian debit kredit 25.
sebesar 500.000. Kita lanjut untuk membayar gaji karyawan tanggal 31 pada bagian kredit sebesar 2.400.000. Nah, ada lagi yang kurang. Tanggal 20 sudah, 21 belum. Yap, benar tanggal 21 belum. Untuk peralatan, beli peralatan ini ya. Oke. Tanggal 21 beli peralatan sebesar 2.800.000. Nah, ini cara pengisian dari bentuk T ini kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu bentuk sekunder ini ya. Jadi bentuk sekunder ini lebih rinci lagi daripada bentuk T. Di sini ada keterangan tanggal, keterangannya digunakan untuk apa saja juga ada. Di sini juga ada ref, yaitu referensi dari mana kita mengambil akun itu atau data itu. Dan di sini saldo dari debit dan kreditnya dipisahkan. Totalnya berapa dipisahkan. Dan kita bisa lanjut saja. Ini tanggal 15. Kita mungkin ambil akun lain kita ambil akun beban iklan ya. Mungkin akun peralatan salon dengan kode di situ 121. Peralatan salon sebagai harta tetap ya. Oke, kita clear konten. Peralatan salon yang pertama yaitu tanggal 2. Tinggal tuliskan tanggal di bagian debit. Membeli peralatan referensi C1, artinya ini dari jurnal umum. Terserah kalian bisa memberikan kode apapun, CU saja mungkin sudah cukup. Biar aman kita CU1 saja. Peralatan salon sebesar 500.000 di bagian debit. Kita lanjut, ada peralatan salon tanggal 5. Beli peralatan tanggal 5 sebesar 20 juta. Kita ada lagi peralatan tanggal 21. Sebesar 2. Beli peralatan 800. Nah, kurang lebih seperti itu. Selalu diawali dengan kas ya, tapi ini sebagai contoh kita ambil akun yang lainnya, itu peralatan salon. Seumpama nanti ada di bagian kredit, kita tinggal menuliskan tanggalnya berapa. Sama kas ini tanggal 2 ditulis di tanggal 2 kas, keperluannya apa, langsung dituliskan nomornya berapa. Terus di akhir jangan lupa kita menjumlahkan total dari ini. Kalau di bagian debit ya debit, kalau total di bagian kreditnya berapa. Kurang lebih pengisiannya seperti itu. Kita lanjut untuk stafel tunggal ini. Jadi stafel tunggal ini hampir sama kayak stafel rangkap atau ganda ini. Kita ambil transaksi kas ini. Kas. Jadi untuk penulisannya yang pertama ada tanggal, keterangan, ref, debit, kredit, dan saldo. Jadi gini caranya.
pertama ambil transaksi di jurnal umum kas. Yang pertama ada tanggal berapa, ini tanggal 1, teruskan tanggal 1 untuk apa. Tanggal 1 itu dilihat di sini ada modal jadi untuk investasi awal sebesar 50 juta investasi, jadi dia ini sebagai saldo debitnya 50 tinggal dipindahin. Lalu ini pada tanggal 2 salon Ayu itu membeli peralatan salon, jadi kan kasnya berkurang. Kalau kas berkurang maka di posisi kredit ini, posisi kredit. Jadi saldonya tadi kan debit, jadi tinggal 50 dikurangi 50 juta ini dikurangi 500 ribu, jadi hasilnya 49.500 ini. Lanjut ada lagi tanggal 6 untuk pembayaran beban membayar iklan sebesar 200.000. Jadi untuk membayar iklan, jadi kan kasnya keluar, kas keluar ada di posisi kredit, jadi ini berkurang lagi gitu saldonya untuk membayar iklan tadi. Beda lagi jika kasusnya ada pada tanggal 15 ini, dia mendapatkan pendapatan jasa sebesar 200.000 di posisi debit, jadi saldonya bertambah lagi 200.000 tergantung awalnya ini. Seperti itu. Mungkin kita ambil contoh. Di sini ada utang bank dengan kode utang bank itu 211. Kita clearkan ini dulu. 21 utang bank. Nah, ini tanggal 5 membeli peralatan, karena di pada tanggal 5 membeli peralatan secara kredit. Jadi ini membeli peralatan sebelum 20 juta secara kredit, jadi ini ditulis di sini. Besar 20 juta. Saldonya pun juga mengikuti sebesar 20 juta. Seperti itu. Kita lanjut lagi, ada utang bank pada tanggal 25. Jadi dia kan sudah menyicil utangnya. Utang kalau berkurang maka dia di posisi debit, kebalikan dari harta. Ini pada tanggal 25 Januari. Bayar utang satu di debit sebesar 500. Jadi penulisan saldonya tinggal 20 juta ini dikurangi dengan ini. Sudah selesai. Seperti itu cara pengisiannya. Kita lanjut untuk yang terakhir, yaitu staf rangkap ini. Nah, staf rangkap ini kurang lebih sama kayak tadi, tapi di sini dibedakan lagi saldo debit dan kreditnya. Cara pengisiannya pun kurang lebih sama juga. Tinggal kalau kasnya dilihat transaksinya disesuaikan ini. Kalau di debit jadi tulis debit, terus ini pada tanggal 2 transaksinya membeli peralatan, jadi kasnya berkurang, tinggal dikurangi saja, sama. Nah, bedanya kalau ini kita ambil contoh pendapatan jasa ini pada tanggal 15, pendapatan jasanya bertambah, dia ada pendapatan jasa. Jadi pendapatan kalau bertambah kan di sisi kredit, jadi langsung penulisannya di sisi kredit seperti ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi sekian dulu
kita prakteknya pada hari ini. Mungkin kurang lebihnya bisa ditanyakan langsung kepada saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And if we should die tonight, we should all die together. Raise a